Begitulah suasana kepanikan warga saat sebuah rumah toko elektronik yang berada di Kompleks Pasar Lama Mamuju, Sulawesi Barat terbakar. Asap tebal membumbung tinggi keluar dari ruko membuat panik sejumlah warga dan pemilik toko. Unit mobil pemadam kebakaran dibantu armada dari pihak kepolisian Polda Sulbar dan Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Satu orang yang berada dalam toko dilaporkan mengalami luka lantaran panik dan melompat dari lantai 2. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga sementara akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Anyus melaporkan. Pemirsa, tak terima sepeda motor milik salah satu anggotanya dirampas. Puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang terluka sementara fasilitas umum di sekitar lokasi hancur. Ayo, ketemu daun gak baca. Woi, yang lain maju, yang lain. Ayo, yang maju, yang lain maju. Puluhan anggota Ormas dari sejumlah wilayah mendatangi markas kelompok debt collector yang berada di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka menyerang kelompok debt collector lantaran salah satu anggotanya menjadi korban perampasan sepeda motor. Aksi saling serang pun terjadi di lokasi tersebut hingga mengundang warga maupun pengguna jalan yang turut menjadi tontonan. Peristiwa berawal saat salah seorang anggota Ormas menjadi korban perampasan sepeda motor oleh komplotan debt collector. Tak terima dirampas, korban pun mengajak anggota Ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector. Bentrokan ini pun akhirnya pecah hingga menyebabkan dua orang masing-masing kelompok mengalami luka. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum seperti genteng para pedagang maupun mobil patroli mengalami kerusakan. Jadi berawal dari informasi yang didapat berawal dari kesalahpahaman ya dari dua kelompok ini hingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke tempat kelompok berada, salah satu kelompok berada. Namun ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban. Jadi perlu disampaikan kepada warga masyarakat tenang dan memang tidak ada apa-apa. Bentrokan dapat diredakan setelah aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat menjadi korban perampasan debt collector, pemirsa. Pelaku sempat berupaya merebut motor korban. Motor gua beli cash, diberhentiin leasing. Ayo. Video siapa? Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Motor gua beli cash. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku ganjal ATM di Padang, Sumatera Barat beraksi hingga puluhan kali antar provinsi. 4 pelaku yang menjadi target polisi sejak tahun 2023 akhirnya ditangkap. Tunggu. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengamankan komplotan pelaku kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM di wilayah Indarung, Lubuk Kilangan. Polisi meringkus 2 tersangka, Heru berusia 49 tahun dan Junaidi berusia 51 tahun.
Sementara Madi, 45 tahun, ditangkap saat berkaraoke di rumahnya di wilayah Padang Timur. Satu pelaku lain berusia 40 tahun ditangkap di kawasan Koto Tengah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan kartu ATM milik korban, tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal slot mesin ATM, serta sejumlah ponsel. Dan terhadap komplotan ini memang sudah berlakukan aksinya sejak tahun 2023 di wilayah Sumbar. Mereka ini komplotan masing-masing punya tugas. Satu orang bertugas untuk memonitor calon korban yang masuk. Tersangka telah beraksi hingga puluhan kali di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang nasabah menjadi korban perampokan usai mengambil uang ratusan juta di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan 2 motor berbekal senjata tajam untuk melakukan aksinya. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin ya kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Di depan Kota Nusantara. Lurin semua bang? Apa? Lurin semua? Golok pak. Bang itu tasnya udah sempat dibacok sama dia? Nah tasnya itu udah sempat putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus berpenumpang mak-mak rombongan pengantin terguling di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga pengemudi tertidur sesaat. Ini kawan. Kecelakaan tunggal dialami rombongan asal Jember yang hendak menghadiri hajatan pernikahan. Minibus yang ditumpangi 10 orang ini terguling di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akibat pengemudi mengantuk. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di ruas Jalan Pemuda Kava, Junok, Bangkalan. Mobil melaju dengan kencang dari arah Bangkalan menuju Pamekasan. Namun saat melintas di Jalan Pemuda KH, Bangkalan, sopir kelelahan dan diduga mengantuk atau alami microslip setelah perjalanan jauh. Minibus oleng hingga menabrak bahu jalan dan terguling. Korban 1 orang penumpang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tim Polres Bangkalan langsung olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi mobil minibus yang terguling agar tidak menghambat arus lalu lintas. Tiba-tiba hilang kendali, diduga pengemudi tertidur saat atau microslip, sehingga kendaraan tersebut menabrak median jalan, kemudian kendaraan terguling. Sebagian minibus rusak akibat terguling. Diimbau pengendara hati-hati saat berkendara agar kecelakaan serupa dapat dihindari. Musuh utama pengendara adalah rasa kantuk yang menyerang.